Di ujung sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, kegelapan malam selalu terasa lebih pekat. Saat kabut tebal mulai turun, menyelimuti jalanan tanah dan rumah kayu yang sunyi, keheningan menjadi begitu menusuk, hingga setiap desiran angin terdengar seperti bisikan. Malam itu, sama seperti malam-malam sebelumnya, desa seolah menahan napas. Tak ada suara jangkrik, tak ada lolongan anjing, hanya ada kesunyian yang mencekam. Di balik pohon beringin tua yang akarnya mencuat seperti cakar raksasa, sekelebat kain merah tertangkap mata, bergoyang perlahan meski tak ada angin yang berembus. Warna merahnya begitu menyala di tengah kegelapan, seolah menyerap semua cahaya di sekitarnya. Itu adalah pertanda bahwa malam ini teror akan kembali dimulai. Pak Budi, seorang petani parubaya, baru saja selesai memeriksa kandang ayamnya di belakang rumah. Istrinya sudah memperingatkannya agar tidak keluar terlalu malam, tapi beberapa ayamnya terdengar gelisah. Dengan membawa senter yang sinarnya mulai redup, ia melangkah hati-hati kembali ke rumahnya. Jalan setapak yang biasa ia lalui terasa berbeda malam ini. Kabut yang tebal membuatnya hanya bisa melihat beberapa meter ke depan. Tiba-tiba, bulu kuduknya meremang. Ia merasa ada sesuatu di belakangnya, bukan sekadar perasaan, tapi sebuah kehadiran yang dingin dan berat. Ia mencoba mempercepat langkahnya, jantungnya mulai berdebar kencang. Suara langkahnya sendiri terdengar begitu keras di tengah keheningan. Namun, di antara derap langkahnya, ia mendengar suara lain, suara langkah tanpa alas kaki yang mengikutinya dari kejauhan. Setiap kali ia berhenti, suara itu juga berhenti. Setiap kali ia berjalan, suara itu kembali terdengar. Semakin dekat, semakin jelas. Pak Budi tak berani menoleh. Ia hanya bisa memegang erat senternya, berharap bisa segera sampai di teras rumahnya yang tinggal beberapa puluh meter lagi. Keringat dingin membasahi keningnya. Udara di sekitarnya terasa semakin dingin, membawa aroma aneh yang menusuk hidung. Campuran bau bunga melati yang manis dan bau anyir darah yang memuakan. Ia tahu aroma ini. Semua warga desa tahu. Ini adalah aroma kematian, aroma kehadiran makhluk itu. Lalu, dari keheningan yang pecah, terdengar suara tawa. Bukan tawa biasa, tapi tawa melengking yang tinggi, yang seolah merobek selaput telinga. Hihihihi. Suara itu menggema, datang dari segala arah, membuatnya bingung dan semakin panik. Suara tawa itu terdengar begitu dekat, seolah berbisik tepat di samping telinganya, lalu menjauh, lalu mendekat lagi. Pak Budi gemetar hebat, kakinya terasa lemas seperti jeli. Ia ingin berlari, tapi tubuhnya seolah membeku di tempat. Tiba-tiba, dari balik kabut tebal di depannya, sesosok bayangan mulai terbentuk. Perlahan tapi pasti, bayangan itu semakin jelas. Sosok wanita berambut panjang keken hingga menyentuh tanah. Wajahnya pucat pasi seperti mayat, dengan mata hitam legam yang kosong tanpa kehidupan. Tapi yang paling mengerikan adalah pakaiannya. Ia mengenakan kain panjang berwarna merah darah, warna yang sama dengan kain yang sering terlihat di balik pohon beringin. Itulah dia, kuntilanak merah, makhluk yang telah meneror desa selama berbulan-bulan. Ia berdiri diam, hanya beberapa meter di depan Pak Budi. Mulutnya yang pucat menyeringai lebar, menampakkan jiji-jiji yang menghitam dan runcing. Aroma bunga melati dan darah kini begitu kuat hingga membuat perut Pak Budi mual. Tawa melengking itu kembali terdengar. Kali ini keluar langsung dari mulut makhluk itu. Pak Budi menatap ngeri pada sosok di depannya. Ia bisa melihat dengan jelas noda-noda gelap di kain merah itu, seolah bekas darah yang mengering. Rambut panjangnya bergerak-gerak sendiri, seakan hidup. Makhluk itu mulai melayang perlahan, mendekatinya tanpa menyentuh tanah. Wajahnya yang mengerikan semakin dekat. Mata hitamnya menatap lurus ke jiwa Pak Budi. Rasa takut yang luar biasa melumpuhkan seluruh inderanya. Ia mencoba berteriak, tapi tak ada suara yang keluar dari tenggorokannya. Napasnya tercekat, dadanya terasa sesak seolah diremas oleh tangan tak kasat mata. Kuntilanak merah itu mengangkat tangannya yang kurus dengan kuku-kuku hitam panjang, seolah ingin menyentuhnya. Tepat saat ujung jarinya hampir menyentuh dahi Pak Budi, sebuah teriakan akhirnya berhasil lolos dari mulutnya. Teriakan yang penuh dengan ketakutan murni memecah keheningan malam untuk sesaat. Lalu, semuanya menjadi gelap. Pak Budi jatuh pingsan, tubuhnya terkulai lemas di jalan setapak yang dingin. Ketika Pak Budi jatuh, kuntilanak merah itu berhenti. Seringai di wajahnya semakin lebar, seolah puas dengan teror yang ia ciptakan. Ia melayang di atas tubuh Pak Budi sejenak, menatapnya dengan mata kosong yang penuh kebencian. Lalu, dengan tawa melengking terakhir yang menggema di seluruh penjuru desa, sosoknya perlahan memudar, kembali menyatu dengan kegelapan kabut dan menghilang ke dalam hutan lebat. Malam kembali hening, namun keheningan kali ini terasa lebih berat, lebih menakutkan. Aroma bunga melati dan darah perlahan memudar,
hanya menyisakan dingin yang menusuk tulang. Keesokan paginya, warga menemukan Pak Budi terbaring tak sadarkan diri. Kisahnya menambah panjang daftar korban teror kuntilanak merah. Warga desa hidup dalam ketakutan, tak ada yang berani keluar. Setelah matahari terbenam, mereka tahu ini bukanlah akhir. Setiap malam, saat kabut mulai turun, mereka tahu sosok berbaju merah itu masih ada di luar sana, mengintai dari kegelapan, menunggu korban berikutnya. Teror di desa ini belum berakhir, dan mungkin tidak akan pernah berakhir. Berhati-hatilah saat malam tiba, karena kau tak pernah tahu siapa atau apa yang bersembunyi di balik kegelapan.